Semburan lumpur panas muncul di Desa Roburan Dolok, Mandailing Natal yang berjarak tidak jauh dari titik pengeboran PT Sorik Marapi Geothermal Power atau PT SMGP. Namun PT SMGP menyangkal tudingan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas masalah ini dan menyebut semburan lumpur tersebut sebagai fenomena alam. Dan untuk mendalami fenomena ini kita akan berbincang dengan Saifullah Nasution, Bupati Mandailing Natal. Selamat malam Pak Saifullah, Assalamualaikum, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam Mbak Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, jadi kalau informasi terakhir yang saya terima ini menyebutkan bahwa sudah ada 21 titik semburan di Desa Roburan Dolok. Nah, update-nya per malam hari ini seperti apa, Pak? Ya, memang perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini tim dari Direktorat Jenderal Energi Baru dan Terbarukan dan Konservasi Energi itu sedang melakukan proses penelitian, pengambilan contoh atau sampel-sampel dari kolam-kolam yang ada di lokasi Roburan Dolok. Dengan demikian tentu kita nanti akan memperoleh hasil atau informasi yang akurat dari hasil penelitian yang dilakukan hari ini. Dari 21 titik tadi, apakah malam ini ada penambahan, Pak, atau masih 21? Ini kan adanya titik ini kan di patahan, garis patahan ya. Di garis patahan itu total memang 21 titik, sehingga dari titik-titik inilah muncul asap atau uap maupun air panas. Sehingga sampai dengan saat ini masih jumlahnya seperti yang disampaikan tadi. Oke, baik Pak, ini kan semburannya setiap hari semakin meluas dan pasti menimbulkan kecemasan bagi warga sekitar. Sejauh ini dampaknya bagi warga seperti apa, Pak? Ya, memang di spot-spot yang ada kolam maupun semburan air panas, di sekelilingnya praktis sudah tidak bisa digunakan oleh masyarakat, dalam baik itu berkebun, bertani, juga untuk memelihara ternak sudah memang nggak bisa, karena memang di situ di samping kawasannya terlihat sudah seperti terbakar, juga ada panas yang mungkin dialami atau dirasakan di atas permukaan tanahnya. Dan informasinya ini juga sudah membuat warga ini kehilangan mata airnya, kemudian juga sudah ada beberapa lahan warga yang terendam. Seperti itu ya Pak kondisi di lapangan? Ya, seperti itu. Artinya memang di lokasi yang ada semburan air maupun keluarnya uap tersebut, ya menurut pengamatan kita secara langsung yang kami lakukan, baik kami dari pemerintah daerah maupun dari rekan-rekan dari Direktorat Jenderal EBTKE, itu memang kita lihat kondisinya seperti itu. Oke, baik Bapak, Anda telah melakukan investigasi penelusuran bersama dengan PT SMGP. Anda tadi juga sempat menyimpulkan bahwa ini tidak berbahaya karena fenomena alam. Nah, kesimpulan tersebut dasarnya apa, Pak? Pada saat kita melakukan pengecekan di lapangan, kan dari teman-teman pihak SMGP membawa semacam test detector ya, atau alat pengetes di lapangan, dan langsung dilakukan secara langsung pengetesan di atas permukaan air, dan itu menunjukkan angka 0, artinya H2S ya, H2S-nya, asam sulfatnya tidak berbahaya atau 0 gitu. Hanya berdasarkan deteksi. Tentu nanti data yang akurat akan kita dapatkan setelah rekan-rekan yang dari Direktorat Jenderal EBTKE selesai melakukan proses penelitian secara laboratorius. Oke, baik. Pak Saifullah, sebelumnya kami juga sempat mewawancarai warga di sekitar Kabupaten Mandailing Natal mengatakan bahwa ini sebenarnya disebabkan karena titik pengeboran yang dilakukan oleh PT SMGP yang sangat berdekatan dengan titik pertama kali semburan lumpur panas ini keluar. Tanggapan Anda, Pak? Ya, kalau itu ditanyakan kepada Pak Bupati, tentu Pak Bupati tidak mempunyai kompetensi untuk menjawab itu secara ilmu ya. Tapi paling tidak berdasarkan penjelasan yang kita dapatkan dari SMGP, kemudian kami melihat ke lokasi langsung,
di Wellpad E1, E2 itu memang pada tahun 2017 itu pihak SMGP melakukan pengeboran dengan kedalaman 2.500 meter. Ternyata setelah dilakukan pengeboran di titik 2.500 meter, itu tidak ada tekanan sama sekali dari perut bumi, sehingga tekanannya 0 bar. Mhm. Dengan demikian berarti secara teknologi yang mereka butuhkan sebagai pembangkit listrik tidak ada, sehingga mereka tutup lubang itu dengan permanen. Dan di sampingnya ada kolam yang dijadikan sebagai transit point. Di kolam itu juga tidak ada tekanan air sama sekali. Kalau dia ada tenaga atau keluar gas dari dalam pipa yang ditanam tersebut, tentu itu mengeluarkan gerakan di dalam air. Jadi, Nah, berdasarkan informasi yang saya terima dari pihak SMGP, memang di dekat patahan itulah mereka melakukan kegiatan karena selalu panas bumi ini bersumber dari patahan-patahan tersebut. oke. Tapi tidak semua mendapatkan hasil yang mengeluarkan energi gitu. Jadi asumsi Anda ini tidak ada kaitannya ya Pak, dua hal ini? Saya nggak boleh mengatakan demikian. Nanti setelah dilakukan penelitian secara Oke. teknis oleh Direktorat Jenderal EBTKE, barulah kita nanti bisa memberikan keterangan yang secara komprehensif. Oke, baik, seperti yang Anda sebutkan Pak, ini kan dari pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, salah satunya dengan Kementerian ESDM. Nah, perkembangannya hingga saat ini bagaimana Pak? Karena kan sempat diambil juga beberapa sampel dari gas, lumpur, dan air untuk dilanjutkan ke laboratorium. Apakah sudah ada hasil atau mungkin sudah ada perkembangannya Pak? Kelihatannya Mbak Ayu, ini teman-teman yang dari Jakarta tentu mereka kan tidak membawa alat untuk melakukan proses penelitian. Oke. Hanya mereka tadi mengambil sampel secukupnya sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan, dan ini akan mereka bawa ke Jakarta untuk melakukan proses penelitian. Namun demikian, yang perlu kita sangat apresiasi bahwa begitu kami mengirim surat ke Jakarta pada hari Senin, tim sudah langsung datang pada hari Selasa. Sehingga ini kan kita lihat bahwa pemerintah pusat juga sangat peduli dan ingin cepat mengetahui bahwa peristiwa ini peristiwa yang berbahaya atau tidak bagi kami di wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Oke, baik Pak Bupati, jadi warga Anda saat ini sangat khawatir karena semburan lumpur panas yang terjadi ini ada traumatis mengingat ada kejadian serupa lumpur lapindo di Sidoarjo. Ada kekhawatiran takut seperti itu nantinya ke depannya. Nah, bagaimana Anda menyikapinya? Ya tentu kami sebagai pemerintah daerah harus memberikan semacam penjelasan atau edukasi awal kepada masyarakat. Kita harus bersabar menunggu hasil dari Kementerian SDM. Nah, ini kan fenomena ini kita lihat sebenarnya adanya garis patahan ini, bahwa Sumatera Utara ini kan memang termasuk cincin patahan atau garis patahan yang Gunung Merapinya sangat aktif, dan titik air yang keluar ini sebenarnya mungkin sebelum kita lahir juga sudah ada ini. Cuman memang akhir-akhir ini kelihatan kita agak aktif dan banyak timbul semacam spot-spot atau manifestasi yang timbul di daerah patahan yang 21 titik tadi. Kalau selama ini memang dia keluar tapi tidak besar, sehingga waktu air tawar atau air minum masyarakat itu melewati jalur patahan ini tidak begitu berpengaruh kepada air minum. Sekarang ini kan dia karena besar, sehingga ya karena yang keluar itu seperti warna abu-abu, sehingga airnya jadi juga terkontaminasi. Cuman apakah itu nanti termasuk yang beracun atau tidak, ya kita tunggu hasil dari penelitian dari teman-teman dari SDM. Baik, terakhir Pak Saifullah, kalau kita melihat situasinya saat ini, setiap harinya
semburan lumpur ini selalu meluas. Kita berharap ini berhenti sebenarnya. Tapi kalau misalkan ternyata terus meluas, adakah antisipasi yang sudah disiapkan? Gini Mbak ya, mungkin saya agak juga awam memahami ini. Tapi yang saya lihat itu kan manifestasinya kolam itu kurang lebih 5 kali 5 meter lah setiap lokasi. Nah itu airnya kan tidak bertambah, hanya udara yang keluar dari dalam perut, tapi air itu ya seperti air mendidih gitu. Kalau kita lihat, kalau dia memang mengeluarkan air dari perut bumi dengan deras, pasti meluap dia. Ini kan tidak kita lihat tidak meluap, hanya dia mengeluarkan udara atau gas dari bawah, tapi ada air di kolam itu sehingga dia seperti mendidih gitu. Oke, baik. Kita akan terus memantau bagaimana perkembangan dari kasus ini. Kita berharap semoga ini cepat selesai ya Pak dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat Mandailing Natal. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Saifullah Nasution, Bupati Mandailing Natal. Selamat malam, Bapak sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.